Di sini, Letty tampak menggunakan motor bergaya bobber yang sudah di-custom berwarna merah dengan sedikit aksen warna putih. Motor yang dipakai Letty ini menggunakan basic motor Harley. Salah satu film yang masuk bagian dari mega franchise Fast and Furious dan merupakan installment ke-8, yap, The Fate of the Furious. Mungkin sebagian ada yang menyebutnya dengan Fast and Furious 8, film yang selalu menyuguhkan adegan balapan gila yang terkadang di luar nalar serta aksi kejar-kejaran menggunakan mobil yang selalu bisa memanjakan mata kita sebagai penonton. Film ini disutradarai oleh Felix Gary Gray dan dibintangi oleh, ya kalian pasti udah tau lah, Vin Diesel sebagai Dominic Toretto, Jason Statham sebagai Deckard Shaw, Dwayne Johnson sebagai Luke Hobbs, Charlize Theron sebagai Chipper, dan Michelle Rodriguez sebagai Letty Ortiz. BTW, Dwayne Johnson ternyata mirip banget sama The Rock ya. Film yang selama ini kita kenal dengan mobil-mobil keren yang ternyata juga menggunakan motor-motor keren sebagai properti pendukungnya. Mau tahu motor apa saja yang ada di film ini? Oke, di episode Motoclips kali ini, kita coba untuk membreakdown motor-motor yang dipakai di film The Fate of the Furious. Yuk semuanya yang lagi di warung, di loteng tetangga, di rumah, ataupun di kamar mantan, ngapain? Selamat datang di Motoclips. Untuk yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini membahas segala hal tentang roda 2, pokoknya all about motorcycle lah. Oke, meskipun di video ini hanya membahas sisi motor dari The Fate of the Furious, tapi tetap saya peringatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Berawal di kota Havana, Cuba. Di 10 menit awal film ini, kita langsung diberi efek kejut dengan adegan balap yang super gokil antara Toretto dengan Raldo, yang dikenal mempunyai mobil terkencang di pulau Cuba. Balapan ini dipicu oleh Fernando, sepupu dari Toretto yang bermasalah dengan Raldo karena tidak bisa membayar hutang dan berniat akan menyita mobil Fernando. Di sini akhirnya Toretto pun turun tangan untuk mencegah hal itu terjadi dan diambil jalan tengahnya, yaitu dengan balapan. Jika dilihat dari mesin dan kendaraan, balapan ini sebenarnya terasa tidak seimbang. Di sini Raldo menggunakan mobil Ford Custom Line yang masih mulus serta terawat banget cuy. Lalu Toretto hanya menggunakan mobil Chevrolet Fleetline Deluxe 2 pintu, mobil jadul keluaran tahun 1949 yang sudah kelihatan usang dan gak terawat banget, tapi sedikit dimodif sama Toretto dengan memasang sebuah nos. Letty menyebutnya dengan "This is Cuban NOS". Tapi Toretto mengatakan ini balapan bukan perkara mesin apa yang dipakai, tapi perkara siapa yang mengendarainya. Dan ini adalah mobilnya Fernando yang dipakai sama Toretto. Nah, di adegan balapan ini ada 4 motor yang terlihat digunakan, di mana motor itu dipakai mengawal balapan dan digunakan untuk memblokade jalur lain dengan tujuan supaya balapan Toretto dan Raldo bisa berjalan dengan lancar. Keempat motor itu semuanya sudah dimodifikasi dan beberapa juga sudah di-custom. 2 motor dipakai oleh timnya Toretto dan 2 motor lainnya dipakai oleh timnya Raldo. Kita mulai dari timnya Raldo dulu ya, karena saya tidak tahu siapa nama kedua pengawal Raldo, namanya memang tidak pernah di-mention dengan jelas, jadi kita sebut saja Rider 1 dan Rider 2. Yang pertama, Rider 1 menggunakan motor bergaya bobber yang sudah di-custom, dan basic motornya menggunakan Honda Magna V65, yang terlihat sudah di-custom pada bagian frame belakang, sehingga joknya menjadi single seat dan membuat motor ini kental dengan gaya American bobber. Buat yang belum tahu sejarah bobber, silahkan cek di video saya yang sebelumnya. Lanjut di Rider 2, nah ini yang paling bangke. Kenapa saya bilang bangke? Karena dia itu mainnya curang cuy. Motornya sengaja ditabrakin ke Toretto, biar si Toretto mengalami crash dan gagal jadi juara. Tapi ya maaf aja kalau cuma halangan gitu doang sih, gak bakalan bikin Toretto kendur. Lewat lah, santuy aja. Dominic Toretto dilawan. Nah, si Rider 2 ini menggunakan motor 2 tak yang sudah di-custom menjadi motor klasik bergaya street tracker. Sebenarnya sangat sulit untuk mengidentifikasi motor ini karena scene motor ini juga agak banyak, jadi cukup sulit untuk mendapatkan detail dan informasi dari motor ini. Tapi kalau dari penerawangan saya, maksudnya analisa, menurut saya kalau nggak salah loh ya, motor ini menggunakan basic mesin dan rangka yang mirip dengan Yamaha YZ250 keluaran tahun 2000. Coba perhatikan foto yang diambil dari set lokasi syuting satu ini. Bagian swing arm dan bagian bentuk header knalpot juga tampak cukup mirip,
sama-sama juga menggunakan pendingin radiator yang kelihatan pas kena sikat mobilnya Toretto. Nah, untuk bagian tangki, bodi atas, depan, dan juga shock breaker memang beda. Mungkin motor ini sudah melewati berbagai proses custom yang membuat tampilannya menjadi sedemikian ini bentuknya, dengan style retro seperti bergaya street tracker. Jadi, kalau misalnya salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya bro. Nah, untuk timnya Raldo sudah kita bahas ya. Sekarang kita berpindah ke timnya Toretto, Letty Ortiz dan Fernando, sepupunya Toretto. Kita mulai dari motornya Fernando. Tampak motor berwarna putih yang sudah ada sedikit sentuhan modifikasi tapi gak banyak. Motor ini adalah CB350. Modifikasi yang dilakukan hanya pada bagian stang yang diubah menjadi lebih flat, lalu bagian saddle juga diubah menjadi seperti model roti, dan bagian muffler knalpot dicopot cuy. Pantesan di filmnya kedengeran berisik banget. Selebihnya masih terlihat standar. Motor ini memiliki mesin paralel twin dengan kapasitas 348 cc. CB350 adalah seri CB yang sangat langka dan sulit sekali dilacak keberadaannya di Indonesia cuy. Buat kalian yang punya motor ini, absen dulu ya di kolom komentar. Selanjutnya adalah motor Letty Ortiz. Di sini, Letty tampak menggunakan motor bergaya bobber yang sudah di-custom berwarna merah dengan sedikit aksen warna putih dan dikendarai Letty pakai helm ciduk. Motor yang dipakai Letty ini menggunakan basic motor Harley Street 750, di mana modif yang dilakukan di sini tidak terlalu banyak mengubah bentuk aslinya, seperti velg yang diganti jari-jari dengan ban dual purpose, jadi tampak seperti gabungan antara bobber dan scrambler. Lalu visor headlamp juga dilepas dan bagian buntut belakang juga tampak ada sedikit ubahan. Nah, itu tadi adalah 4 motor yang ada di scene balapan sebagai pembuka film ini. Dan balapan itu pun dimenangkan oleh Dominic Toretto sebagai juaranya. Meraih kemenangan dengan cara yang sangat epik, yaitu ngebut dengan cara mundur karena mobil Toretto mengalami overheat sampai keluar api. Supaya api tidak mengenai wajah Toretto, jadi dia sengaja untuk ngebut sambil mundur di saat-saat mendekati garis finish. Tahu gak sih kalau scene ini mengingatkan kita dengan film Herbie Fully Loaded? Mirip kan? Kita beralih ke scene lain, tepatnya di markas timnya Toretto. Motor yang paling mencuri perhatian adalah motor ini. Kita bisa lihat tepatnya di belakang dash, ada motor Ducati Scrambler 250 yang sudah di-custom di berbagai sektor sampai tidak terlihat wujud asli dari motor ini. Tapi, tahu gak sih kalau motor ini di-custom oleh seorang builder ternama asal Atlanta, Amerika Serikat, yaitu Brian Fuller dari bengkel Fuller Moto. Brian juga pernah posting motor ini di Instagramnya. Ducati Scrambler garapan Bang Brian, keren kan? Bergeser ke scene iring-iringan polisi yang mengawal menteri dari Rusia. Di scene ini terlihat 2 motor polisi menggunakan muge berwarna putih. Dan motor itu adalah BMW R1200 RTP. P yang artinya Police. Secara kategori, BMW R1200 RTP ini termasuk dalam golongan motor touring. Jadi sangat cocok untuk pengawalan dalam jarak yang jauh. Seharusnya, sekarang ini kita juga sudah membahas motor-motor keren yang ada di film Fast Furious 9. Tapi sayangnya, karena pandemi, filmnya jadi pending sampai tahun 2021. Oke, jadi sabar dulu untuk episode motor keren di Fast Furious 9-nya ya bun. Nah, semua motor yang saya sebutkan tadi adalah hasil dari berbagai sumber dan analisa dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyebutan motor, mohon dikoreksi di kolom komentar. Jadi, saya rasa sampai di sini dulu episode Motoclips kali ini. Sampai ketemu di episode Motoclips berikutnya. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!